Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang klausa where pada SQL. Pada studi kasus kali ini kita akan menggunakan tabel classic model dan menggunakan database classic model, dan untuk tabelnya kita menggunakan tabel employees. Di sini saya menggunakan aplikasi DBeaver. Untuk sebelum kita mulai, kita dapat melihat struktur umum dari sebuah query SQL dengan klausa where. Kita buat ini dulu, SQL scriptnya. Nah, kita di sini udah membuka SQL scriptnya. Pada klausa where pada SQL ini ada struktur umum dari sebuah query SQL dengan klausa where, yaitu pertama itu adalah select kolom pertama, kolom kedua, dan lain-lain. Untuk kolom ini opsional ya, kita bisa menampilkan berapapun kolom yang kita mau. Kemudian from nama tabel, where kondisi. Di sini kondisinya bebas ya, kondisinya apa aja. Ini adalah struktur dasar dari sebuah klausa where pada SQL. Pada kasus kali ini kita akan menggunakan tabel employee, di mana datanya ada seperti employee number, last name, first name, extension, email, office code, reports to, dan job title. Kita masuk ke scriptnya langsung aja. Pada percobaan pertama kali ini saya ingin membuat query menggunakan klausa where untuk menentukan semua karyawan yang memilih jabatan sales rep. Jadi kita bisa pilih dulu select tabel. Kita mau menampilkan apa aja sih? Saya mau menampilkan first name, first name, kemudian last name, dan job title. Kemudian di sini from tabel mana, tabel apa yang kita gunakan, yaitu tabel employee. Kemudian where, di mana kondisinya yaitu job title sama dengan string sales rep. Jangan lupa petik koma. Kita jalankan query-nya. Nah, di sini sudah ya, kita menampilkan semua data karyawan yang mempunyai job title-nya adalah sales rep. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk kasus kedua, pada kasus kedua ini saya akan menampilkan karyawan yang jabatannya adalah sales rep dan kode kantornya atau office code-nya adalah 1. Kita bisa copy paste aja di sini, select first name. Soalnya saya mau menampilkan kode yang sama. Select first name, last name, job title, where. Di sini where-nya itu job title sama dengan sales rep, dan kita menggunakan variasi n, dan office code-nya adalah sama dengan 1. Nah, untuk angka 1 di sini kita tidak menggunakan petik, karena dia sebuah dia integer, bukan sebuah string. Kita jalankan. Nah, di sini kita harus menambahkan satu lagi office code ya, biar kita office code. Nah,
Oke, kita udah keluar datanya, kita udah eksekusi ya. Di sini ada first name, last name, job type adalah office code, di mana office code-nya semua job type, di mana job title adalah sales rep, kemudian office code-nya adalah 1. Baik, untuk yang kasus ketiga, ini saya akan mencari karyawan yang memiliki jabatan sales rep atau karyawan yang mencari kantor dengan kode kantornya 1. Berarti kita bisa select lagi di sini. Select first name, last name, job title, office code dari tabel employee. Kemudian di mana job title-nya adalah sales rep, atau kita menggunakan kondisi OR di sini, atau office code-nya menjadi 1, di mana job title-nya sales rep atau office code-nya 1. Kemudian kita pakai order by office code dan job title. Nah, di sini kita menampilkan karyawan yang memiliki jabatan sales rep atau karyawan yang mencari kantor dengan kode kantornya adalah 1 ya. Untuk yang keempat, kita akan mencari karyawan yang berlokasi di kantor yang kode kantornya adalah 1 hingga 3. Jadi di sini kita menggunakan operasi between ya, kondisi between. Jadi kita bisa select lagi, select first name, last name, dan office code saja. First name, last name, dan office code. Kita hapus. Kemudian dari tabel employee, di mana office code between di antara 1 dan 3. Kita order by office code. Nah, di sini kita sudah tampil ya, dimana kita mencari karyawan dimana office code-nya itu di antara 1 dan 3. Nah, di sini 2 muncul ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita akan menggunakan operator like untuk mencari kata kunci yang mirip. Untuk membentuk pool, kita bisa mencari karyawan dengan, misal kita mau mencari nama dengan last name-nya itu diakhiri dengan kata soon. Kita bisa pakai select first name dan last name aja cukup sih. First name dan last name, kemudian from tabel employees, di mana last name-nya seperti like itu, seperti di mana soon. Kemudian kita order by first name. Nah, kita bisa lihat di sini last name-nya pakai belakangnya memakai sun semua ya. Sebenarnya kita bisa menampilkan Tom. Tapi untuk ininya kita ganti di belakang Tom. Kita lihat di sini Thompson. Jadi di mana kata awalnya itu Tom, yang belakangnya terserah gitulah anggapannya. Kemudian yang keenam,
Saya ingin menggunakan operator klausa in untuk mencari karyawan yang berlokasi di kantor dengan office code-nya yaitu 1, 2 ataupun 3. Jadi kita bisa coba lagi select first name dan last name, kemudian from sama aja, from employees, kemudian where, di mana office code-nya di dalam pakai tutup kurung ya, 1, 2 dan 3. Kemudian kita order by office code, kita eksekusi. Nah, sebenarnya harusnya ada tambahan lagi tuh office code ya, biar kita tahu hasilnya. Nah, di sini kita sama seperti between, ketika kita hapus duanya berarti ada 1 sama 3 doang. Jadi kita dimana office code-nya itu ada di kriteria ini 1 dan 3. Untuk yang selanjutnya apa ya, saya ingin menggunakan where klausa where dengan operator is null untuk mendapatkan baris dengan nilai di kolom report, yaitu adalah nilainya 0. Jadi kita bisa pakai ini lagi, select first name last name, select first name last name, tapi kita tidak perlu office code, kita perlunya report to kemudian from tabel employee seperti biasa, tabel employee di mana report to sama dengan is null. Kita eksekusi. Nah, di sini ada name-nya Diane dan Murphy, kemudian repository mereka itu hasilnya 0. Jadi 0 ini tidak sama dengan 0 ya. Untuk yang selanjutnya kita bakal menggunakan klausa where dengan kombinasi menggunakan operator aritmatika. Di sini kita akan menemukan semua karyawan yang bukan sales rep menggunakan operator tidak sama dengan. Seperti biasa kita select dulu. Oke. Nah, kita akan mencari karyawan yang job title-nya itu tidak sama dengan sales rep. Kemudian kita bisa seperti biasa, kita bakal select first name last name. Kita ini menggunakan job title di mana employees, di mana kondisinya itu where job title tidak sama dengan sales rep. Oke, kita eksekusi ya. Nah, di sini sudah tampil ya, di mana job title-nya itu tidak ada yang sales rep. Kemudian kita coba di sini, kita ganti tidak ada yang sales. FP marketing, kita nanti cari FP marketingnya, harusnya tidak ada sih. FP marketing ya, di sini tidak ada FP marketing ya. Di sini tidak sama dengan tuh mencari semua karyawan yang bukan
job title-nya itu tidak sesuai dengan kriteria ini. Kemudian kita akan menggunakan operator lagi. Di sini kita akan menggunakan operator untuk mencari karyawan dengan kode kantornya kurang dari atau sama dengan 4. Kita bisa select ini, kemudian kita ganti aja nanti ya. Kita ganti office code-nya. Office code, kemudian from employee, di mana office code kurang dari sama dengan 4. Nah, kita bisa dilihat ya di sini ya. Kita ganti kurang dari sama dengan 2, berarti nanti office code-nya ada 1 dan 2. Nah, itu. Kita coba balik di sini, lebih besar dari sama dengan 2. Nah, nanti kita angka satunya nggak ada ya. Untuk yang terakhir, saya ingin menemukan karyawan yang kode kantornya itu di atas 5. Jadi kita bisa menggunakan ini lagi, operatornya lebih dari sama dengan 5. Kita coba eksekusi. Nah, di sini ada office code-nya itu lebih dari 5 semuanya ya. Baik, mungkin untuk kasus web cukup sampai sini aja untuk 10 kasusnya. Kalau ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.